Wow, Persib Bandung harus menerima kekalahan saat menghadapi Persis Solo dengan skor akhir 0-1 di turnamen Piala Presiden. 1 gol Persis dicetak oleh Sananta di menit 20, assist dari Karim Rossi. Dengan kekalahan yang diderita Persib atas Persis, membuat Persib gagal melaju ke babak semifinal Piala Presiden. Sebelum lebih jauh, aku apa pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Terlebih dahulu kita bahas Persis Solo. Persis bersama Coach Milomir Seslia di atas kertas gunakan formasi 1-4-3-3. Nah, di belakang ada Muhammad Riyandi, 4 back, full back kanan ada Eki Taufik, 2 center back ada Ricardo 5 dan Kunde, dan fullback kiri ada Rizky Dwi Febrianto. Di tengah ditempati oleh Sultan Totan. Pekerjaan yang ia lakukan sangat amat sensasional di pertandingan ini. Lalu ada So Yamamoto dan Rival Wahyudi. Di depan ada Musa Sidibe di kanan, kemudian Karim Rossi. Di atas kertas ia berada di sektor sebelah kiri, dan sebagai target man ada Muhammad Ramadan Sananta. Namun apa yang kita saksikan 4-3-3 yang diaplikasikan oleh Coach Milomir Seslia di atas lapangan, cenderung 3 pemain depan yang dimiliki oleh Persis Solo bermain nero, bermain merapat masuk ke dalam, teman-teman. Konsekuensinya sangat amat jarang kita melihat Persis Solo memanfaatkan permainan melebar lewat kedua winger ataupun pemain depan yang mereka miliki, sehingga fullback kanan, fullback kiri lah yang mencoba membantu hal tersebut, tetapi tidak secara terus-menerus dilakukan. Dan attacking yang dilakukan oleh Persis Solo sangat amat rutin, khususnya di babak pertama, diarahkan ke Musa Sidibe, lalu dibantu lewat gerakan tanpa bola dari Karim Rossi dan Muhammad Ramadan Sananta. Nah, plus minus sebenarnya jika kita melihat attacking yang dilakukan oleh Persis Solo, ya, Musa Sidibe diekspos oleh Coach Milo. Nah, artinya ketika Musa Sidibe bergerak ke depan bersama Ramadan Sananta dan Karim Rossi, teman-teman, akhirnya di daerah kanan dari Persis Solo itu akan muncul space, karena secara prinsipal, teman-teman, tanpa bola Persis ini gunakan shape defense 4-4-2, kadang 4-2-3-1. Nah, bentuk attacking yang dilakukan oleh Persis Solo bergantung ketiga pemain di depan tadi yang sudah kita sebut. Nah, akan membentuk struktural 4+3, 4 back, kemudian dibantu oleh 3 pemain yang sangat amat disiplin di sektor tengah. Lihat saja, Rival Wahyudi, So Yamamoto itu kan nggak terlalu liar ataupun agresif dari sisi untuk masuk ke daerah final third yang dimiliki oleh Persis Solo, bergantung dari apa yang dilakukan oleh Karim Rossi, Ramadan Sananta, Musa Sidibe. Nah, kembali ke konteks permainan Persis Solo tadi, ketika attacking yang dilakukan oleh Persis, Sidibe yang sering diekspos, akhirnya di sektor kanan Persis, ketika gagal serangan yang dilakukan oleh Persis, di situ bisa diokupansi, harusnya ya dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Namun sayangnya, teman-teman, di pertandingan ini Boyan Hodak, aku nggak mengatakan itu salah. Boyan Hodak tidak memainkan pemain yang kuat dari sisi akselerasi di sektor sayap kiri. Nah, yang kita tahu pemain yang biasa menempati posisi tersebut yaitu Ciro Alves. Nah, akhirnya Persib Bandung di babak pertama itu getol banget melakukan serangan di sektor kanan Febri Haryadi, yang dimana di sektor kanan tempat Febri Haryadi tersebut, teman-teman, coba secara disiplin dibentuk pertahanan oleh Persis Solo. Ya, walaupun secara disiplin diaplikasikan oleh pemain Persis Solo defense dari sektornya Febri Haryadi, di situ muncullah kebocoran 3-4 kali ya ada diekspos oleh pemain Persib. Namun di daerah eksekusi akhir, teman-teman, tidak begitu prima. Rian Kurnia yang bermain di sektor kelebaran sebelah kiri yang harusnya itu sangat amat menguntungkan bagi Persib Bandung di saat Sidibe sering melakukan attacking, sangat amat sulit tentu menguras stamina, teman-teman. Naik turun yang dilakukan oleh Sidibe bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung, tetapi tidak begitu optimal. Dan
efek dari hal tersebut bisa kita saksikan saat Rian Kurnia di beberapa momentum teman-teman akhirnya bergerak di koridor half space. Edo Febriansah mencoba memanfaatkan sisi kelebaran maksimal sebelah kiri, sayap kiri yang dimiliki oleh Persib Bandung. Tujuannya itu jelas, memunculkan overload karena Eki Taufik sebagai fullback kanan akan menghadapi dua pemain ini tadi. Nah, di saat CDB perlu waktu lagi turun, di saat serangan yang dilakukan oleh Persis gagal. Untungnya, ini perlu kita acungi jempol teman-teman, di saat CDB out of position, peran tiga pemain di tengah ini sangat amat oke dimiliki oleh Persis Solo teman-teman. Ketika attacking dilakukan oleh Persis, mereka tiga-tiganya bergerak ataupun secara cover area teman-teman bergerak ya seirama lah. Enggak jomplang, enggak tiga pemain ini strukturalnya tanpa mengcover posisi CDB. Mereka mengcover, mereka sudah tahu, memahami kalau misalnya itu harus ditutup. Nah, akhirnya bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Persis Solo meskipun ada beberapa kebocoran juga dan diimbangi oleh 4 pemain belakang. Duo CB dari Persis Solo lagi sangat amat sensasional. Jadi ya hal tersebut akhirnya tidak begitu banyak Persis Solo Persib Bandung manfaatkan dari sektor sayap kiri. Nah, di babak kedua dimasukkanlah plus di akhir-akhir babak pertama juga David Da Silva dimasukkan. Ini pemain-pemain yang sudah beken ya bagi Persib Bandung. Lalu Ciro Alves di babak kedua. Nah, itu coba diakselerasi oleh Persib Bandung terus-menerus, tetapi tidak optimal. Dan CDB pun lebih akhirnya menekankan bagaimana membentuk organisasi 4-4-2 secara rapat padu padat. Nah, di babak kedua, babak pertama rapat padu padat sebenarnya diimplementasikan juga oleh Persis Solo, tetapi kadang CDB masih di atas. Nah, 3 pemain mencoba mereorganisasi bentuk defense 4-4-2. Nah, akhirnya pelan-pelan CDB membantu 3 pemain tengah tadi, membentuklah 4 pemain lagi di tengah. Jadi perlu waktu. Nah, harusnya itu bisa dicecar oleh Persib, tetapi tidak begitu berkembang untuk di babak pertama teman-teman. Nah, di babak kedua, nah CDB udah mulai lebih disiplin teman-teman untuk membantu pertahanan dimiliki oleh Persis Solo dan kesulitan bagi Persib untuk bisa menciptakan sebuah gol. Oke. Ya, itu untuk Persis Solo teman-teman. Dan ya, lini depan yang dimiliki oleh Coach Milomir Ceslia pun dengan pergerakan yang sangat amat dinamis, rotasi yang sangat amat gokil, membuat kebingungan sih ya. Sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung juga. Tadi kan sudah kita sebut pendekatan dilakukan oleh CDB, Karim Rossi, itu mereka nero teman-teman, membuat akhirnya Matteo Kocijan dan Rahmat Irianto pun sangat perlu ekstra kerja keras membaca pergerakan CDB sama Karim Rossi sebelum menghadapi 4 pemain belakang dari Persib Bandung. Dan pada fase build up yang dilakukan oleh Persib Bandung pun, Moussa CDB, Karim Rossi teman-teman kan mengganggu tuh pergerakan dari Matteo Kocijan dan Rahmat Irianto, dan sulit mereka untuk memainkan bola di sektor tengah. Dan ya, itu akhirnya mempengaruhi sifat permainan dari Persib Bandung sedikit banyaknya. Oke, kita kembali ke Persib Bandung. Persib Bandung bersama Boyan Hodak gunakan pola 1-4-2-3-1 atau bisa penyebutan menjadi 1-4-3-3 teman-teman. Di belakang ada Teza Pakuala, 4 back Edo Febriansah, Kakang Rudianto, Gustavo Franca, Hen, fullback kanan double pivot Matteo, Rahmat Irianto, kemudian di sayap kanan ada Febri Haryadi, sayap kiri Rian, Beckham membantu Dimas Derajat. Dari beberapa pemain yang diturunkan oleh Coach Boyan Hodak teman-teman, Febri Haryadi mencolok permainannya sangat amat membantu, Beckham Putra mencolok permainannya, dan Dimas Derajat dari kesempatan yang sudah diberikan tidak menunjukkan permainan yang sempurna dan prima teman-teman. Rian Kurnia yang sering sebenarnya diberi kesempatan oleh Boyan Hodak juga beberapa kali bermain di sayap, aku melihat belum begitu setara dalam tanda petik ya, tentu bisa improve dilakukan oleh Rian Kurnia, belum begitu setara seperti apa yang dilakukan oleh Febri Haryadi atau bahkan Ciro Alves. Jadi ketergantungan ke posisi Febri Haryadi, Ciro Alves pun termasuk David Da Silva sangat amat erat, sehingga ketika Persib tidak ada David Da Silva, Ciro Alves, Febri Haryadi, itu goyang
tentang itu sistem yang dimiliki oleh Boyan Hodak bermain counter attack, mid press, memanfaatkan kecepatan, letak bola tersebut di belakang garis pertahanan. Nah, ketika lawan sudah berhasil membaca apa yang dimau oleh Persib Bandung, nah disitulah yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya teman-teman. Perlu kreativitas baru yang dikembangkan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Nggak mengharapkan akselerasi dari Ciro. Bayangkan, Ciro masuk memang memberikan tekanan yang sangat amat luar biasa dari sektor sayap kiri permainan Persib ataupun kanan pertahanan dari Persis Solo. Dia menjadi salah satu pemain yang suka melakukan tusukan, needle player sebutan pemainnya teman-teman. Sedangkan pemain-pemain Persib lainnya ya jarang melakukan upaya hal yang demikian. Nah, dengan akhirnya cara Persib terkesan akhirnya kaku teman-teman, membuat perkembangan permainan Persib pun untuk bisa menciptakan sesuatu yang lebih berbahaya lewat skematisasi yang lain, plan-plan lain teman-teman, nggak begitu banyak. Jadi jika David da Silva, Ciro Alves teman-teman dan pemain lainnya tidak form, akhirnya mempengaruhi permainan Persib Bandung. Ketika diganti ataupun dimasukkan pemain-pemain baru, malah membuat goyang, tidak seimbang balance dari apa yang sudah diciptakan oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Jadi ini pelajaran sangat penting. Pertandingan yang dilakoni oleh Persib Bandung bersama Boyan Hodak di Piala Presiden ini sebelum menghadapi Liga, apa saja kekurangan Persib Bandung? Ya, dengan permainan style yang dimiliki oleh Boyan Hodak jelas. Salah satunya sayap yang dimiliki oleh Boyan Hodak terlalu bergantung ke posisi Febri Haryadi ataupun Ciro Alves. Jadi ketika mereka nggak ada, Beckham kan sempat kan diposisikan di sayap kanan. Kemudian Tyran Delvino di belakang dari David da Silva. Nggak begitu mencolok kan Beckham Putra, karena ia memang cocok kan di posisi belakang striker Beckham Putra. Jadi hal tersebut tentu harus diantisipasi jika ingin Boyan Hodak terus merepetisi apa yang sudah ia kembangkan permainannya bersama Persib Bandung. Counter turnover, memanfaatkan kecepatan di sektor depan. Dan David da Silva aku acungi jempol sih teman-teman ya. Berbeda banget memang levelnya dengan Dimas Derajat. Dimas Derajat sudah diberi kesempatan, tidak begitu prima untuk beberapa pertandingan, tapi aku berharap di Liga nanti dia bisa beradaptasi. Tetapi David da Silva dimasukkan, ada beberapa peluang yang ia langsung bisa ciptakan dan memberi efek berbahaya terhadap defensif yang dimiliki oleh Persis Solo. Ya, mungkin itu teman-teman beberapa poin soal pertandingan ini. Dan ya, beberapa pemain asing yang sudah ditampilkan oleh Boyan Hodak pun perlu kita lihat terus di pertandingan-pertandingan selanjutnya teman-teman. Aku melihat juga beberapa komentar miring ditujukan kepada Tyran Delvino, Matteo Kocican, dan pemain-pemain lainnya. Nah, soal itu sudah sebenarnya kita bahas berkali-kali, bahkan Boyan Hodak pun sudah membahas hal tersebut. Di dunia sepak bola ada yang namanya adaptasi. Ini sudah kita lihat bagaimana kejadiannya di Persib. Nggak usah kita bahas yang lain. Alberto Rodriguez beberapa pertandingan habis-habisan ya, dan akhirnya dia bisa berkembang. Ya, that's why akhirnya kalau kita bicara itu, netizen nggak bisa kita kontrol, oknum-oknum tertentu nggak bisa kita kontrol. Untuk bisa menyikapi bagaimana melihat pemain. Dan tentu dengan Persib yang sangat besar timnya teman-teman, menjadi tekanan pasti terhadap Boyan Hodak juga. Ya, termasuk gagal melaju ke semifinal ini, di kolom komentar media sosial teman-teman, ya apa-apa sajalah disampaikan soal Persib Bandung. Dan sebenarnya Boyan Hodak pun sebelum Piala Presiden ini berlangsung kan sudah menekankan Piala Presiden ini sebagai ajang persiapan menuju Liga. Nah, itulah yang juga aku sering membahas ya teman-teman. Kalau kita bicara target yang dimiliki klub ataupun timnas, penting itu sebelum turnamen bergulir ataupun kompetisi bergulir disampaikan, disebarluaskan lewat media klub teman-teman, kalau targetnya A, B, C, D, E, sehingga sehingga supporter pun, fansnya pun mengetahui apa nih arahnya. Nah, di posisi sekarang Persib Bandung kan akhirnya A, B, C, D, E dan lain sebagainya lah disampaikan. Padahal sudah disampaikan Boyan Hodak bahwa ini sebagai ajang persiapan. Nah, bahkan ada aku baca di kolom komentar teman-teman, mau itu preseason, mau itu training match, ya kalau misalnya bermain sepak bola ya harus menang, nggak boleh kalah. Wow, itu statement yang cukup menarik aku rasa teman-teman. Artinya kalau misalnya kita menggunakan argumentasi tersebut, ya harusnya tim yang kita dukung, kita bukan bicara Persib ini ya, bukan bicara Persis juga,
Ya tentu kalau tim yang kita dukung, mau dia menghadapi Real Madrid, mau menghadapi Barcelona, mau menghadapi timnas Brazil, ya harus menang. Tanpa mempedulikan kualitas, tanpa mempedulikan level yang kita miliki, tanpa ada yang namanya realistis. Menang, menang, menang. Itu bakalan sangat amat sulit bagi seorang pelatih, teman-teman, untuk melakukannya. Ya, Guardiola kita ambil untuk melatih timnas Indonesia, kalau tuntutan menang-menang juara Piala Dunia bakalan sulit. Itu kita kembalikan lagi dengan kapasitas, dengan target, dengan pemikiran apa yang dilakukan, yang diharapkan oleh pelatih, dan bagaimana skuad yang dimiliki oleh pelatih ataupun klub atau timnas tersebut. Nah, dalam konteks ini tentu perlu akselerasi yang lebih cepat dilakukan oleh Boyan Hodak untuk bisa membuat pemain-pemain Persib lebih berkembang lagi sebelum menghadapi Liga, dan Boyan Hodak pun tentu harus memiliki plan-plan baru ketika deadlock nih, permainan sayapnya, permainan Ciro Alves-nya, permainan David da Silva-nya. Apa plannya? Apa yang harus dilakukan sebelum ketika pemain-pemain tersebut nggak ada. Nah, ketika di pertandingan ini David da Silva, Ciro Alves nggak dimainkan babak pertama, ini membuka gambaran besar, aku yakin, di kepalanya Boyan Hodak. Wah, ini rupanya rasanya kalau misalnya Ciro Alves, David da Silva nggak main, Ciro, David masuk meskipun di pertandingan ini nggak menciptakan gol, itu memberikan rasa beda banget permainan dari Persib Bandung. Jadi kesannya Persib pun kaku dalam beberapa kesempatan. Nah, semoga menghadapi Liga nanti Persib Bandung terus berubah dan menampilkan hal-hal, situasi yang baru. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.